Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wa syuhada'i wa salihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhussu ila hadrati muallifi hadzal kitabi Asy-Syaikh Abi Suja syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana pasal suwiji wa sholatul idaini utawi salat riyaya loro ayil fitri tegese riyaya Idul Fitri wal adha lan riyaya adha. Sunnatun iku hukume sunnah muakkadatun ingkang dikuatno. Salat Idul Fitri dengan Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat karena kedua-duanya ini termasuk syiar-syiar agama. Wa tusyra'u lan disyariataken apa salat Idul Fitri wal Adha jama'atan hale jamaah walimu faridin lan kedue wong kang salat dhewean wa musafirin lan wong kang lunga wa hurrin lan wong kang merdeka wa abdin lan wong kang dadi budak wa khunsa lan bobok kurus atau kelamin ganda wa mraatin lan wong wedok la jamilatin kang ora ayu wala dzati hayatin lan ora kang duweni tingkah. Ini merupakan salah satu dari sholat yang disyariatkan untuk berjamaah. Kalau sholat Jumat itu berjamaah hukumnya wajib. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disunnahkan untuk berjamaah. Andaikan orang itu jauh dari tetangga, misalkan sedang uzlah, sedang menyendiri di hutan atau di atas gunung, dia tetap disunnahkan ketika masuk Idul Fitri atau Idul Adha, tetap disunnahkan untuk melakukan sholat Id. Atau orang itu sedang bepergian. Nah, kalau orang bepergian kan, atau orang yang sendirian, ini kan kalau sholat Jumat tidak wajib ya, dengan syarat masing-masing ya. Tapi untuk sholat Id atau sholat hari raya ini tetap disunnahkan ya. Untuk yang merdeka atau yang menjadi hamba sahaya ini juga tetap disunnahkan. Untuk yang berkelamin ganda atau perempuan tulen juga disunnahkan. Cuma untuk perempuan ini kesunahannya
dibatasi. Sebatas perempuan yang tidak cantik dan tidak punya tingkah yang genit. Kalau cantik ya, perempuan ini kalau cantik, dia tidak memakai cadar, pergi ke masjid, ikut berjamaah bersama-sama, tentunya mengundang perhatian ya. Soalnya pada waktu nanti sholat, meskipun dia berangkat pakai cadar ya, andai kan tidak pakai cadar di jalan sudah mengundang perhatian, ini mengundang fitnah, berarti apa? Nanti ada dosa di situ. Nah, ketika sudah masuk ke masjid atau sholat di tanah lapang, kan nanti kan cadarnya dibuka. Yang di depan itu para laki-laki atau khotibnya. Ya. Ini pasti apa? Pikirannya macam-macam melihat gitu ya. Soalnya kalau orang cantik ini ya memang fitnah yang luar biasa ya. Siapapun laki-laki yang sudah balik, baik tua atau muda, kalau melihat perempuan cantik ya, ini kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, matanya pasti mendelik. Siapapun suka dengan perempuan cantik. Makanya perempuan cantik itu menjadi pahala ya, menjadi ganjaran untuk orang-orang yang beriman ketika dia masuk surga, mendapatkan istri yang cantik, minimal 70 istri ya, minimal ya. Nah, kalau maksimalnya berapa ya? Maksimalnya itu tidak terbatas. Siapa yang paling banyak membaca sholawat, maka dia istrinya yang paling banyak di surga ya. Ini dalil, ada hadisnya ini ya, tapi ini dalil sangat tokcer untuk orang-orang yang takut poligami. Ya. Ya, nanti kan cadarnya dibuka pada waktu sholat ya. Otomatis nanti pasti orang yang mengetahui kedatangannya pasti apa? Pikirannya ya, minimal itu pikirannya macam-macam. Waduh, Mbak Siti ada di belakang ini rupanya ini ya. Nanti ketika salam, saya cepat-cepat nengok ke belakang lah ya. Nah, khawatirnya seperti itu ya. Atau ketika khutbah, khotibnya ini Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah. Mak Radin kan kok cantik sekali ya. Nah ini, walaupun dia nggak genit, kalau cantik itu tidak disunahkan untuk berangkat ke masjid ya, ketika tidak aman fitnah ini ya. Apalagi kalau genit. Jadi yang jadi masalah jelek genit bagaimana? Ya tetap nggak disunahkan. Soalnya orang genit itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Orang walaupun jelek, tapi kalau dia genit itu kadang-kadang ya bisa menarik hati laki-laki. Makanya dalam Islam itu diharamkan ya, diharamkan kita melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Karena apa? Ya menutup sekecil apapun kesempatan untuk berbuat dosa ya. Ini amal ajuzu anapun utawi wong tuwek, wedok tuwek ya, perempuan yang sudah nenek-nenek, fatah duru mongko hadir sapa al ajuz al ida ing salat id fi bi baitiha ing dalem kelambi umai iki ajuz, bila bin kelawan tanpa minyak wangi. Kalau orang yang sudah tua ini disunahkan hadir melaksanakan sholat id dengan catatan dia pakai baju yang biasa-biasa saja, pakai baju rumahan. Ini kalau Idul Adha biasa ini ya. Tapi yang menjadi masalah ini ketika Idul Fitri.
Idul Fitri itu kan semuanya ya, pasti siap-siap dengan baju baru. Baju baru itu ya pasti tidak ada yang jelek. Ya, pasti bersolek semuanya ini ya. Ini realita ini ya. Kenyataan di sekitar kita itu ketika Idul Adha, Idul Fitri, rata-rata itu sudah pakai pakaian yang terbaik ya. Perempuan-perempuan, laki-laki, tua muda, kecil sama saja ya. Kalau laki-laki nggak masalah, tapi kalau perempuan ya, sudah tua pakai pakaian yang mewah ya, apalagi pakaian gadis yang dipakai, ini juga mengundang perhatian. Makanya kalau sudah tua ini pakai pakaian rumahan ya, pakaian biasa-biasa saja. Wa waqtu sholatil idi utawi waktune sholat id ma iku waktu baina tulu'i syamsi kang ing dalem antarane muncule srengenge wa zawaliha lan tergelincire asyams. Kalau waktu sholat id itu adalah waktu di antara terbitnya matahari sampai dia tergelincir dari tengah langit ya. Tapi kita melaksanakannya itu ketika sudah masuk waktu sholat duha. Karena apa? Sholat sunnah setelah subuh ini diharamkan ya. Sholat sunnah ketika setelah sholat subuh, sebelum matahari ini mencapai ketinggian 1 tombak, ini diharamkan hukumnya. Jadi sholat id itu dilaksanakan ketika sudah masuk waktu duha. Wahya utawi sholat id, ai sholatul idi tegese sholat id. Rakaatani iku ana 2 rakaat. Ya tolong ditakenno titik ya. Yuharrimu engkang takbiratul ihram sapa wong bihima kelawan rakaatani biniyati idil fitri kelawan niat idul fitri awil adha utawa idul adha. Wayati lan nekakno sapa iki wong bi doa il iftitahi kelawan doa iftitah. Salat id itu 2 rakaat. Dia takbiratul ihram dulu. Niatnya ini niat sholat id. Bagaimana niatnya? Makanya di masjid itu, di masjid kami khususnya ya, yang saya temui, biasanya takmir itu memberikan pengumuman, memberikan peringatan lah. Karena bunyinya seperti ini. Para hadirin yang kami hormati, karena sholat ini sifatnya tahunan, mungkin ada yang lupa cara niatnya, maka niatnya seperti ini. Usolli sunnatan li'idil fitri. Biasanya seperti itu ya. Ini salah satu redaksi dari niat sholat id, baik idul fitri atau idul adha ya. Ada lagi yang niat seperti ini, usolli sholat idul fitri, boleh ya. Nah, tidak ada sunatannya boleh, karena apa? Semua tahu bahwa sholat id itu hukumnya sunnah. Lah kalau kesulitan ya niat bahasa Jawa ya nggak apa-apa. Niat itu diucapkan di hati kan ya. Aku sholat idul fitri lillahi ta'ala, beres. Saya sholat idul adha lillahi ta'ala, beres ya. Dalam hati ya. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillahi katsira ya. Wa yukabbiru lan takbir sapa musolli fir rakaati ing dalam rakaat al ula kang kawitan sab'an kelawan kaping 7. Di rakaat pertama dia takbir 7 kali
siwa takbiratil ikhrami kang saliyane takbiratul ikhram ya. Jadi dia ini di rakaat pertama membaca takbir selain takbiratul ikhram itu 7 kali ya. Pertama takbiratul ikhram yang bareng dengan niat. Setelah membaca doa iftitah, kemudian takbir lagi, mengangkat tangan sampai 7 kali ya. Itu kalau kita menghitungnya bagaimana ya? Biasanya saya pakai jari ya. Takbir pertama jari jempol ini agak direnggangkan. Kemudian takbir kedua ini, takbir ketiga ini gandeng, 4, 5, 6, 7 lah itu ya. Saya pakai itu untuk mengingatnya ya. Terus bagaimana kasusnya kalau ada orang lupa ya, dia tidak takbir 7 kali. Setelah membaca doa iftitah, kemudian amblas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih ta'awudz, terus dia ingat lalu takbir tidak masalah. Tapi ketika sudah qiraah membaca surat Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa, tiba-tiba di belakang ada yang ingatkan, subhanallah. Bagaimana ini? Bagaimana kesunahannya? Ya kesunahan takbir 7 kali itu hilang sudah. Hilang. Tidak usah dilakukan. Kalau dilakukan ini bisa membatalkan sholat. Karena apa? Meninggalkan suatu yang wajib. Terus untuk menjalankan suatu kesunahan itu tidak boleh. Sudah terlanjur Fatihah ya sudah, tidak usah diulang lagi ya. Kalau pengen ngulang lagi ya batalkan saja sholatnya. Sorry saya lupa misalkan ya. Tapi kan malu ya. Imamnya malu. Ini biasanya kalau imam baru ini ya. Nah, istilah orang Jawa imam anyaran. Belum terbiasa jadi saking nervousnya, saking tegangnya sampai lupa ya. Tsumma yata'awwadzu nuli ta'awudz, maca a'udzu sapa musolli, wa yaqra'u lan maca sapa musolli al-Fatihata ing Fatihah. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa musolli ba'daha ing dalam sakwise Fatihah surat Qaf ing surat Qaf jahron kelawan banget. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, dia ini disunahkan untuk membaca surat Qaf. Surat Qaf ini di juz 26 ya. Sekitar 1 lembar lebih setengah halaman. Surat Qaf ini di juz 26, akhir dari juz 26 ya, menjelang juz 7, juz 27 ya, ini. Ya agak panjang lumayan ya. Tapi ya kita lihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ini tidak siap, ya lebih baik surat yang lain ya. Wa yukabbiru lan takbir sapa musolli fir rakaati ing dalam rakaat atsaniyati kang nomor loro, ini untuk imam ini. Khamsan kelawan kaping 5 siwa takbiratil qiyami kang sakliyane takbire ngadeg. Berdiri dari sujud itu kan ada takbirnya. Ini namanya takbiratul qiyam ya. Nah, kemudian setelah itu sebelum membaca ta'awudz dan Fatihah, dia takbir 5 kali. Tsumma yata'awwadzu nuli maca a'udzu sapa wong, sapa musolli. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa musolli al-Fatihata ing Fatihah. Wa surata iqtarabatis sa'atu ya. Lan surat iqtarabat jahron kelawan banget ya. Kemudian di rakaat kedua
Setelah takbir dia membaca ta'awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Lalu untuk surat selanjutnya adalah membaca surat Iqtarabat atau surat Al-Qamar ya. Ini surat Al-Qamar ada di pertengahan juz 27 setelah surat An-Najm ya. Setelah surat Wan Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini ada surat Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ada surat ini. Nah, kalau nggak hafal bagaimana? Ya disunahkan untuk membaca Sabbihis atau Sabbihis dan Hal Ataka ya. Jadi di rakaat pertama membaca Sabbihis Rabbikal A'la, kemudian rakaat kedua Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Kalau nggak hafal ya surat yang lain-lain, bisa Wadduha, bisa ya, atau paling enggak Qul Huwaile itu ya, membaca surat Al-Ikhlas. Ini jurus terakhir. Kalau enggak hafal kulhu, sungguh terlalu ya, kebacut ya. Ini wa yakhtubu lan khutbah sapa imam nadban kelawan sunnah ba'dahuma ing dalem sakwise rakaataini. Ai rakaataini tegese rong rakaat, khutbataini kelawan rong khutbah. Nah, imam selanjutnya disunahkan untuk khutbah. Jadi khutbah Idul Adha ini hukumnya sunnah ya. Tapi hati-hati ya, lebih baik jamaah nggak tahu. Soalnya kalau jamaah nanti tahu ya, kalau mendengarkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha ini hukumnya sunnah, nanti imamnya ini yang jadi korban ya. Saya pernah sholat Idul Adha di sebuah daerah ya. Daerah ini memang mayoritas santri, mayoritas sudah. Radius berapa kilometer itu, radius sekitar 1 kilometer ya. Itu semuanya bisa baca kitab, luar biasa ya. Tapi di situ anehnya untuk kesunahan ini kurang greget. Saya ikut sholat Idul Adha, setelah salam nggak ada yang dengarkan khutbah, buyar. Jadi kesunahan itu bukan sebagai lahan untuk menambah pahala ya. Kesunahan itu pokok saya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah kan nggak wajib. Jadi ditinggalkan tidak masalah lah, ini repot ya. Akhirnya apa? Khotibnya kan nelongso ya. Saya mempersiapkan khutbah sampai tengah malam, sudah latihan ya. Kok bisa ditinggalkan? Kadang-kadang khotib itu ya apa ya, mempersiapkan itu kan sudah jauh-jauh hari ya. Terus pada waktu latihan itu bahkan bukan hanya latihan saja, pada waktu tampilnya ini sering keliru ya. Khotib itu salah baca ya. Pernah suatu ketika saya itu mencoba menjadi audien dari seorang kawan yang latihan jadi khotib Idul Adha di pondok ya. Dia bawa tag dengan berapi-api, dia ini berkhutbah ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu adalah sebuah program. Saya mikir, kok program? Apa kan? Ternyata diralat itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, saya ketawa. Kok jauh melencengnya itu? Ya saking apa? Saking khawatirnya karena dia baru latihan. Ada lagi ya, ketika saya mendengarkan khotbah pakai bahasa Jawa, yang di bawah khotibnya itu tulisan tulisan Arab Pego.
khotibnya mungkin persiapannya terburu-buru mungkin ya. Ketika itu khutbah pakai bahasa Jawa. Nabi Ibrahim alaihissalam nyembelih Nabi Ismail ing dalam Tegal. Astagfirullah. Saya mikir di Arab, di Mekah apa ada tegalan ya? Apa ada ladang itu? Tegal itu kan tanah yang ditanami tapi tidak seperti sawah ya. Kebun Tegal. Ternyata keliru ya. Saya tuh tahu sesungguhnya setelah diteruskan ing dalam Tegal sedoso Dzulhijjah. Oh, tanggal dibaca Tegal. Ketawa saya. Lah ini kan kasihan ya kalau nanti ketika dia khutbah ini terus hadirin pada buyar ya. Sudah didatangkan jauh-jauh ya, apalagi kalau ngebon dari luar daerah ini kan ya kasihan ya. Jadi lebih baik kita kalau tahu tidak memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Yang tidak tahu biar tidak tahu wis. Bahkan salah satu guru kami itu cerita dulu itu ada sebuah daerah ketika sholat id pintu gerbang masjid itu pasti digembok. Apa? Biar jamaah nggak pulang. Biar dengarkan dulu, menghargai lah yang berkhutbah itu ya. Yukabiru engkang takbir sopo iki imam fibtidail ula ing dalam kawitane khutbah pertama tis'an kelawan kaping 9 wilaan kang nuli-nuli. Takbir 9 kali di awal khutbah pertama dengan berturut-turut ya. Wa yukabbiru lan takbir sapa imam utawa khatib fibtida'i tsaniyati ing dalam kawitane khutbah nomor loro sabaan kelawan kaping 7 wilaan hale nuli-nuli ya. Jadi takbir 7 kali setelahnya ya. Kemudian yang kedua, yang pertama 9 kali. Walau fasola lamun misah sopo khotib bainahuma ing dalam antarane takbir loro bitahmidin kelawan maca alhamdulillah wa tahlilin lan maca tahlil la ilaha illallah wa thanain lan maca pujian kana mongko ono apa fasal hasanan niku bagus ya. Andaikan nanti di antara takbir khutbah di antara dua takbir itu dipisah dengan tahmid ya. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, membaca seperti itu ya bagus-bagus juga, tidak apa-apa ya. Wa takbiru utawi takbir ala qisma ini iku ing atase rong bagian. Mursalin rupane takbir mursal. Wahwa utawi mursal ma iku perkara la yakunu kang ora ana apa ma akiba sholatin iku ing dalem burine salat. Nah, takbir itu ada dua. Yang pertama adalah takbir mursal, yaitu takbir yang tidak berada setelah sholat. Jadi kalau Idul Fitri itu kan takbirannya kan mulai terbenamnya matahari ya, sampai ketika imam sudah melaksanakan sholat id itu baru berhenti. Ini takbir semalam suntuk ya. Nah, dulu itu orang-orang semangat ya. Sekarang semangat orang-orang datang ya ke masjid takbiran. Tapi yang takbiran itu sound sistemnya pakai MP3. Yang lain ngopi. Ya wis, ya nggak apa-apa wis. Daripada nggak sama sekali ya. Ya. Kemudian Idul Adha juga begitu ya. Idul Adha ini ketika sudah masuk habis maghrib malam tanggal 10 ya, ini ada takbir mursal. Terus ada takbir muqayyad. Wa muqayyadin lan takbir muqayyad.
Wa huwa utawi muqayyad ma iku takbir yakunu kang ono apa ma akibah iku ing dalam ngiringi salat. Takbir muqayyad itu takbir yang keberadaannya ini mengiringi salat. Ini hanya ada pada salat Idul Adha ya. Pada hari raya Idul Adha ini hanya ada di situ ya. Kalau Idul Fitri tidak ada. Nah, terus kapan waktunya kalau takbir muqayyad itu? Wabada'a, kita teruskan dulu membacanya. Wabada'a lan ngawiti sapa al musannifu sapa musannif bil awwali kelawan takbir kang pertama. Faqala mongko ngendika sapa musannif wa yukabbiru lan takbir sapa wong nadban kelawan sunnah kulun sapa saben-saben wong min dzakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wedok wa hadirin lan wong kang ana umah wa musafirin lan wong kang lunga fil manazili ing dalam pira-pira umah wa turuqi lan pira-pira dalan wal masajidi lan pira-pira masjid wal aswaqi lan pira-pira pasar min guru bisyamsi awit saking mendelepe srengenge min lailatil idi saking pengine Idul Fitri ay Idul Fitri tegese Idul Fitri. Ketika sudah malam pertama tanggal 1 Syawal, kan kalau bulan Hijriah itu pergantian hari ini bukan jam 12 malam. Pergantian hari itu tenggelamnya matahari. Kalau hari-hari bulan-bulan Hijriah ya. Masuk 1 Syawal itu masuknya mulai maghrib ya. Tenggelamnya matahari ini berarti sudah masuk waktu Syawal ya, 1 Syawal. Maka disunahkan semua orang laki-laki perempuan yang ada di rumah atau sedang bepergian, baik di rumah-rumah atau di jalan-jalan atau di masjid-masjid, pasar-pasar, semuanya disunahkan untuk takbiran ya. Jadi kalau ada takbir keliling ya bagus itu ya. Takbir keliling bagus, apalagi pakai sound system bawa truk gitu ya. Deng 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 ya. Saya lewat di belakangnya ini rasanya mau jebol telinga ya. Ya bagus, enggak apa-apa ya. Nah, pakai jidor itu duk 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 duk. Pokok jangan alat malahi ya. Kalau alat malahi enggak boleh. Alat malahi itu alat-alat yang diharamkan seperti gitar atau seruling, nah itu diharamkan ya. Nah, yang sesuatu yang mengandung alat-alat yang ada tali senarnya itu atau yang bentuknya penggunaannya ditiup dan yang ada ketukan seperti piano, nah, itu diharamkan ya. Nah, kalau pakai jidor bagaimana, pakai beduk itu ya itu enggak apa-apa ya, pakai beduk ya. Atau pakai terbang rebana ya, rebana ini enggak masalah ya. Nanti bagaimana kalau kita takbiran kok pakai trompet ya, kayak orang-orang Yahudi aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan enggak enak. Atau lonceng, kalau lonceng ini ngikuti orang-orang Nasrani ya. Allahu Akbar, keloneng ya enggak bagus ya. Nabi enggak suka ya. Tapi kalau kentongan enggak masalah kalau kentongan ya, karena berbeda dengan orang-orang ya, Yahudi dengan Nasrani, Majusi itu berbeda ya. Nah, sekarang kalau mercon itu gimana? Ada kiai mau datang langsung terbangan
mercon duar ya. Gimana itu ya? Kita tidak bisa bilang apa-apa ya. Kalau dulu itu ketika pensyariatan azan kan Rasulullah itu kan bermusyawarah dengan para sahabat. Ada yang mengusulkan kita menyalakan api. Nabi tidak suka. Itu cara orang yang Majusi. Lah mercon itu yang jadi andalan apinya atau ledakannya. Tapi kalau yang ke atas itu kayaknya apinya ya. Ya lebih baik nggak usah. Gitu. Lebih baik nggak usah. Karena apa? Ya buang-buang duit. Gitu. Duar. Nanti kalau kena orang ya bagaimana itu ya. Apalagi petugas puskesmas atau rumah sakit kalau menangani anak yang kena mercon, kena petasan, itu pasti galak. Pernah suatu ketika itu saya pernah ada di daerah di Jawa Tengah ya. Ketika Idul Fitri ini buat petasan sampai di renteng itu sampai 15 meter pakai bambu. Yang terakhir itu besarnya satu kaleng biskuit besarnya itu. Loh kok bisa punya petasan seperti itu? Ya ternyata desa itu memang desa pembuat petasan ya. Jadi macam-macam petasan ada di situ ya. Mereka ahli meracik potasium dicampur dengan batok kelapa itu ya, tempurung kelapa itu tercampur apalagi bahan kimia ahli. Nah pas ada salah satu petasan ini jatuh tapi nggak meledak, diambil anak kecil ya. Diambil di bawah, kakaknya lihat, ini sini tak bawa pulang. Baru berapa meter diar ya sudah tangannya luka ya. Untung nggak patah, untung nggak merotol ini jari-jarinya itu. Ke rumah sakit, ke puskesmas, dimarahi. Terus ada salah satu kawan ini lagi tidur ya. Tidur di kamarnya itu ada obat nyamuk. Obat nyamuknya dekat dengan mesiu, bubuk mesiunya mercon itu. Habis itu terbakar, kena kakinya kawan saya ini. Itu ya dimarahi ya, padahal enggak main mercon. Guys, enggak usah merconan aja. Lebih baik takbiran aja, takbiran pakai sound system, enggak masalah itu. Dimanapun, kalau ke masjid ya bagus, ada itikafnya juga. Di pasar-pasar ya, sedang apalagi malam hari raya kan pasti banyak orang cari sandal baru, cari baju baru ya, cari apa-apa di situ ya. Ya banyak takbir di situ ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini rata-rata keliru. Bahkan ada yang masuk dapur rekaman. Walillahil hamd katanya. Yang benar walillahil hamd ya. Itu walillahil hamdu kemudian diwakafkan walillahil hamd, bukan walillah ilham, bukan ya. Banyak yang keliru ini. Nanti ada siwat takbirnya. Wa yastamiru lan terus hadza takbiru apa iki takbir ila ayyadkhula tumeka yen to mlebu al imamu sapa imam fi sholati ing dalam salat Idul kedue riyaya. Kemudian kesunahan dari takbir ini terus menerus sampai imam masuk pada sholat Id ya. Wala yusannu lan ora disunahno at-takbiru apa takbir lailata Idul Fitri ing dalem bengine Idul Fitri akibas sholawati ing dalem ngiring-ngiringi pira-pira salat ya. Takbir ini tidak disunahkan di akhir sholat ya.
setelah sholat itu pada waktu Idul Fitri ya sunnah. Kalau Idul Adha nanti ya disunahkan ya. Walakinnan Nawawiyya, tetapi ne Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Adhkar ikhtara iku milih sapa An-Nawawi annahu ing sak temene takbir akibas sholawat ya sunnatun iku sunnah, tapi kata Imam Nawawi sunnah katanya ya. Tsumma syara'a nuli tumandang sapa musannif fit takbiri ing dalam takbir al muqayyadi ingkang muqayyad. Faqala mongko ngendika sapa musannif wa yukabbiru lan takbir sapa wong fi Idil Adha ing dalam Idul Adha khalfas sholawati ing dalam burine pira-pira salat al mafruḍati ingkang difardhuno kabeh. Lah ketika Idul Adha disunahkan untuk takbir di belakang sholat fardu ya. Maksudnya bagaimana ini? Selesai salam langsung takbir boleh, atau agak lama sedikit tidak masalah. Pokoknya setelah sholat fardu ini disunahkan untuk membaca takbir. Kalau sebelum sholat tidak sunnah, tidak ada kesunahan sebelum sholat. Kadang-kadang warga kampung itu tidak tahu kadang-kadang. Kemarin saya menegur orang karena apa? Pas waktu sholat asar, sholat maghrib, beliaunya ini adzan. Kemudian setelah adzan, habis sholat sunnah, takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal pada waktu itu kan sholat id sudah selesai paginya. Ini ya tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan itu. Terus hukumnya bagaimana? Ya lebih baik tidak usah, ya. Lebih tidak usah. Khilaful aula gitu aja, wis ya. Nanti kalau kita ekstrim bid'ah, ya tidak enak juga. Ya. Kita ekstrim haram, mana dalilnya yang mengharamkan ya? Ya kalau lawannya sunnah itu biasanya khilaful aula. Ya. Kalau makruh itu biasanya kalau ada larangan. Nah, kalau tidak ada larangan ya khilaful aula gitu aja. Mimuaddatin sangking sholat kang muaddah ya, sholat tepat waktu. Wafaitatin lan sholat qadha ya. Baik itu sholat yang tepat waktu atau sholat yang qadha ini tetap disunahkan untuk takbiran. Wa kadzalan niku kaya mengkono-mengkono khalfas shalawatil mafruḍat khalfa ratibatin ing dalem burine salat rawatib, salat sunah rawatib. Wa naflin lan salat sunah mutlaqin ingkang mutlak. Setelah salat sunah mutlak juga disunahkan ya. Wa sholati janazatin lan salat jenazah. Tapi ini ada waktunya, tidak setiap waktu ya. Waktunya kapan? Min subhi yaumi arafata, saking subuhe dino Arafah. Jadi kalau satu hari pas pada waktu kita puasa Arafah setelah subuh, setelah sholat subuh kok ada yang membaca takbir, ya jangan bingung, kan sunnah itu ya. Ini rata-rata tidak dilakukan di mana-mana ya. Di mana-mana itu biasanya besoknya ya. Atau apa setelah sholat duhur habis sholat id itu biasanya. Padahal kesunahannya ini dimulai setelah sholat subuh di hari Arafah. Jadi tanggal 9 sebelum Idul Fitri. Itu kesunahannya di situ ya. Ilal asri tumeka maring asar min akhiri ayyamit tasyriqi saking akhiri piro-piro dina tasyrik ya. Jadi berakhir di asar. Asar itu kita masih takbir, kemudian maghribnya tidak ya. Ya, sekarang kan sudah maghrib tadi kan sudah habis ya. Jadi asar tadi ini akhir dari kesunahan takbiran, takbir yang muqayyad ya.
Wasighatu takbiri utawi sighate takbir. Lafadznya takbir itu apa? Ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Ya ini ya. Bukan walillah ilham. Ada salah satu kaset rekaman ya sudah beredar walillah ilham. Wah, logat Jawanya ketahuan di sini. Terus kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ini nuskhah asli di takrib ini. Kemudian di bawahnya ada lagi tambahan ya. Biasanya ini ya sering kita baca. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Terus ada yang menambahkan walau karihal musyrikun. Kalau ngendikane kata Mbah Maimun itu berhenti walau karihal musyrikun ya. Terus ada yang menambahi walau karihal munafiqun. Ya kalau kita ikut Mbah Maimun ya cukup walau karihal musyrikun saja wis ya. Karena apa? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun itu teksnya ada dalam Al-Qur'an. Tapi kalau walau karihal munafiqun itu tidak ada. Tidak ada konteksnya dalam Al-Quran, tidak ada ya. Jadi kalau kita tambahkan walau karihal musyrikun itu kita mengambil dari Al-Quran, tidak masalah biasanya seperti ini. Ini siwat takbir ya. Ya kadang-kadang masyarakat itu ada yang macam-macam ya takbirnya itu ya. Seperti apa? Membaca pas pada waktu takbir ini setelah wahazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian setelah takbir lagi usolli sunnatal idil fitri jami'atan rahimakumullah. Bagaimana itu? Ya tidak apa-apa. Ya, kalau tujuannya ngajari orang-orang biar ingat niatnya sholat tidak masalah ya. Cuma ya tidak sunnah seperti itu ya. Ada lagi yang membaca Al-Quran ya. Qul huwallahu ahad. Asal sesuai tajwidnya nggak masalah ya. Tapi kalau diseret-seret ini nggak sesuai dengan tajwid, ini yang jadi masalah. Qul huwallahu ahad. No ya. Harusnya pendek kok jadi panjang. Allahus samad. Ya. Kalau membaca Al-Quran seperti itu nggak masalah ya. Jadi siwatnya takbir ini kita ulangi lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar walillahil hamd. Terus kabirau walhamdulillahi katsira ya. Nah, sampai wasila, kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Hati-hati. Wala na'budu ya. Lanya ini harus panjang, jangan sampai pendek ya. Wala na'budu illa iyyah ya. Kalau wala na'budu illa iyyah dia tahu artinya, disengaja bisa-bisa kafir ya. Kalau lanya tidak dipanjangkan dia tahu artinya dan disengaja, ini bisa-bisa kafir ya. Soalnya apa? Kalau lanya ini tidak dipanjangkan, ini berarti menghilangkan nafi ya. Kalau lanya kita panjangkan, wala na'budu illa iyyah ya, dan kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Tapi kalau lanya ini dipendekkan, wala na'budu, la masuk pada fi'il mudhari ya, dan
benar-benar kita menyembah kecuali kepadanya. Kita menyembah kecuali kepadanya, rusak maknanya ya. Berarti menyembah kepada selain Allah juga ini. Nah, ini bisa menjadikan kafir, hati-hati ya. Jadi lanya ini harus dipanjangkan, hati-hati ya. Nah, sekian apa yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini, semoga bermanfaat. Ya alhamdulillah kok momennya kok pas ya setelah Idul Adha ya. Alhamdulillah ini. Jadi semoga bisa menjadi tambahan ilmu khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.